Hai, ketemu lagi sama gue Dewi. Terus di video kali ini gue pengen nunjukin tadi gue baru pulang dari mall, terus gue ke drugstore atau toko kosmetik dan obat-obatan di mall itu. Terus gue nemuin yang udah banyak sih orang Indonesia yang bikin swatchnya atau videonya tentang si Wardah Intense Matte Lipstick yang baru. Tadi ada beberapa warna lagi sih, ada yang pink dan ada yang red, yang merahnya. Tapi gue ambil hanya 4 aja yang menurut gue masih oke untuk gue pakai. Jadi bukan cuman beli buat swatch doang. Jadi gue beli emang bener-bener pengen gue pakai. Jadi ini 4 warna yang gue pilih. Dan kemasannya juga oke, dan warnanya sesuai dengan warna boxnya, sesuai dengan warna lipstiknya. Cuman terus terang aja, biarpun dibilang kayak gitu, sorry nih langsung aja ya, soalnya udah sore, udah harus siap-siap ngurusin yang lain-lain. Jadi biarpun dibilang kalau warnanya itu warna boxnya menjadi acuan buat warna lipstik ya, tapi agak susah karena warnanya mirip-mirip. Kalau menurut gue agak-agak nyaru gitu loh. Ini kelihatan sih kalau di kamera agak beda, tapi sebenarnya kalau dilihat boxnya doang, mata gue agak-agak, entah mata gue aja kali ya yang buta warna. Jadi agak-agak kelihatan sama gitu loh. Nah ini juga, terus tadi ada juga yang merah dan pink juga agak-agak mirip. Jadi agak-agak susah. Sementara tadi gue ke Watson. Jadi di Watson itu nggak ada testernya. Jadi ya udah gue minta bukain sama mbaknya. Terus gue ambil 4 warna yang menurut gue masih oke buat gue pakai. Dan ini yang di bibir gue yang gue coba warna nomor 10, Miss Terracotta. Yang tadinya gue pikir dia warnanya bakalan agak-agak kayak warna muted mauve atau warna yang agak-agak kalem gimana gitu, yang agak coklat-coklat pink. Tapi setelah gue pakai tadi sih waktu di kamar, kelihatannya gue pikir dia bakalan jadi agak nude, tapi agak-agak sedikit apa ya bilangnya, mauve lah gitu, jadi agak-agak rosy gitu. Tapi ternyata di bibir gue jatuhnya dia agak merah. Entah mengapa, mungkin karena faktor warna bibir gue juga. Jadi ya ini buat swatch aja buat yang kira-kira orang Indonesia warna kulitnya mirip-mirip gue, dan kulit gue bener-bener jauh dari perfect. Ini warna kulit asli tanpa pakai bleaching atau pemutih atau vitamin C atau apapun untuk yang whitening segala. Sekarang apa sih yang lagi ngetrend, stem cell, placenta, alah pokoknya gitu deh. Ini bener-bener asli, tan asli dari pemberian orang tua. Jadi begini ya. Gitu. Ini warna yang terracotta yang gue pakai. Oke, langsung kita buka aja dari si terracotta ini. Jadi tempatnya kan kayak gini nih. Gue rasa udah banyak sih yang review tentang ini nih, begini. Silver. Gue terus terang aja belum pernah punya Wardah sebelumnya, dan gue tertarik pengen nyoba gara-gara nonton YouTube orang. Oh ya, gue tonton itu punya Suhai, dan Suhai itu cakep banget. Gue ngefans berat gitu, dan ternyata dia ngefans sama Tati yang gue juga ngefans banget. Jadi gitu deh, gue ngerasa kayak oke juga. Dan gue ketemu ini di Watson, gue coba. Lanjut aja. Jadi kemasannya silver begini, cantik sih menurut gue. Cuman menurut gue kalau masukan buat packaging, karena gue sebelumnya nggak punya, jadi menurut gue fine aja gitu. Cuman ini kan tempatnya udah cakep nih, warnanya sesuai dengan ini. Kenapa dia nggak bikin yang tengah-tengah silver ini, atau sampai sininya nih kalau dibuka warnanya mirip, atau paling nggak ring sininya aja deh. Jadi kita juga jadi bisa ngelihat gitu, ini ada perbedaan warna. Atau ya paling nggak di bawahnya kali ya, yang stiker ini dibikin beda per warna gitu aja sih. Jadi buat kalau kayak gue yang penggemar lipstick, jadi kalau pas ditaro gue bisa tahu ini warnanya yang mana gitu. Jadi gue sekarang kemungkinan gue bakalan ngekip box. Jadi emang gue ada beberapa lipstick yang gue masih keep boxnya, ada yang gue keep gue simpen cuman begini doang. Tapi untuk yang kali ini kayaknya mendingan gue simpen pakai boxnya aja biar lebih gampang. Terus tadi gue udah pakai ini yang terracotta, ntar gue swatch yang 3 lain juga. Jadi yang terracotta ini apa ya,
Ini Go Double. Teksturnya sih oke banget. Nggak lengket, nggak tacky, nggak crack. Dan kalau gue giniin, sebenarnya gue paling males ngatupin bibir. Biasanya gue ratainnya pakai ini jari atau kuas, dan jarinya gue lap. Jadi dari jari gue aja udah ketahuan kalau ini kayaknya nggak yang apa sih bilangnya ya, kok gue lupa. Pokoknya dia tetap akan nempel kalau di apa sih bilangnya, kok bahasa gue hancur parah. Pokoknya gitu deh, gue coba ya. Tuh ada bekasnya gitu. Dan ini utuh, mungkin karena gue baru aplikasi juga, tapi gue rasa teksturnya nggak terlalu berubah. Jadi beda banget, karena gue suka nyoba liquid lipstick yang luar, yang matte. Kalau itu memang bener-bener yang matte, yang stay on, yang nggak transfer proof bahasanya, Cin. Jadi gitu deh, jadi dia tetap transfer, tetap kalau kita makan, minum segala macam. Kalau ini kayaknya masih tetap nyisain bekas di benda-benda yang kita sentuh pakai mulut ini, kayak sih gitu. Terus apalagi ya, enak sih dipakainya, nyaman. Gue belum nyoba yang Purbasari, gila telat banget ya. Pokoknya yang produk-produk Indonesia yang baru gue coba, yang pure Indonesia banget ya, ini yang baru pertama kali gue coba. Karena penasaran aja ngeliat si Suhai kok kayaknya keren banget gitu. Aduh, kompor. Oke. Terus untuk warnanya, terus terang aja menurut gue warnanya pilihannya oke, cocok untuk warna kulit orang Indonesia, yang maksudnya range-nya mulai dari yang kulit terang sampai gelap. Untuk orang Indonesia kayaknya cocok-cocok aja, tergantung kesukaan dan skin tone kita. Kalau gue masuknya ke warm undertone dan tan, jadi dark tan gitu ya, jadi warna kulit gue. Jadi kalau di MAC gue pakainya NC35 I think, atau NC40 ya, pokoknya sekitar segitu. Terus kalau untuk di Makeup Forever gue pakai yang baru di 425 atau yang dulu di 128 ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya warna-warnanya oke banget kalau menurut gue. Ke packagingnya ini boxnya oke, packagingnya juga oke. Cuman menurut gue ini kan kalau dibuka nih, padahal gue udah pakai, bisa kelihatan nggak sih dia tuh ini banget nongol gitu. Ini mungkin kalau habis dipakai lama-lama sih enggak, kalau udah lama-lama kan dia akan turun. Cuman ini agak PR buat nutupnya, kudu hati-hati. Ini aja udah kena nih, tutupnya nih udah kena. Karena kelihatan nggak sih nih. Jadi harus hati-hati gitu diketemuin ya, terus baru ditutup. Soalnya kalau terus bukanya juga harus buka plek gitu, jangan langsung diburu-buru karena takutnya ini langsung crot gitu. Crot. Pokoknya gitu deh, langsung set gitu kena. Jadi be very careful. Gitu. Ini yang terakota. Oke, gue hapus dulu si terakota. Ya, tadi di Watson lagi promo juga ini, tadi jadi harganya jadi lebih murah gitu, dan gue pengen nyoba ini eye makeup remover dual action formula untuk excellently clean and gentle on eyes. Ini buat remover mata, tapi gue pengen coba untuk di bibir sekarang. Menurut gue ya kalau cukup gentle buat mata ya oke lah buat bibir gitu. Jadi gue pakein di kapas sekalian nyoba ini bagaimana, oke atau enggak. Ini gue ambil sedikit aja. Terus oke kok. Gue nggak tahu kalau buat mata dia akan stingy atau bikin mata gue perih atau enggak, karena terus terang aja makeup remover gue agak-agak picky, jadi suka gampang iritasi, mata gue sensitif. Jadi karena ini bunyinya juga for a sensitive atau gentle on eyes, jadi mudah-mudahan it works. Tapi untuk bibir so far so good. Ini bentuknya yang mirip-mirip yang standar lah untuk eye makeup remover. Jadi ada cairannya yang kayak oilnya di atas, terus yang cairannya di bawah, terus dikocok-kocok dulu gitu deh. Oke, selanjutnya gue nyoba warna yang menurut gue tadi agak mirip. Ini terakota apa lagi? Burgundy. I think burgundy nomor 12. Kalau di packagingnya sih
warnanya mirip, tapi harusnya sih kalau burgundy sama terakota namanya harusnya sih jauh. Tapi kita coba aja nih, sama tuh dia, apalagi kalau pas masih baru gini tuh. Jadi dia agak full banget. Jadi be very careful pada saat buka dan tutup. Gitu deh. Oke, gue coba. Ini kelihatannya agak lebih merah ya. Oke, gue coba di bibir gue. Wow, gue suka warna ini. Ini jadi merahnya merah gelap, merah yang gelap banget. Jadi kalau di kamera kelihatan masih agak lebih terang sedikit, tapi sebenarnya dari kamera dia satu tone lebih gelap dan ada warnanya agak kemerah ungu. Jadi kalau dulu gue tuh penggemar lipstick MAC banget. Kalau di MAC gue rasa ini mirip sama MAC Rebel, gitulah yang tulisannya Rebel, Rebel. Jadi menurut gue warnanya mirip banget sama MAC itu, atau kalau di NYX warnanya mirip sama si Transylvania. Jadi dia agak gelap, jadi agak-agak vampy look gitu. Menurut gue oke warnanya. Jadi kalau gue kayak nggak perlu gue swatch di tangan, perlu nggak sih, penting nggak sih swatch di tangan itu? Secara gue baru bikin video beginian, oke, gue swatch aja di tangan gue. Ini satu kali usap aja warnanya udah keluar banget, cerong gitu. Ini untuk si yang tadi si burgundy, yes. Ini tadi gue si siapa nih namanya, Miss Terracotta. Nih gue swatch di tangan juga, warnanya kayak gini. Di sampingnya si burgundy, ini si burgundy, ini si Miss Terracotta. Kalau di sini kayaknya lebih kelihatannya lebih mute, pinkish mute, agak sedikit peachy gitu ya. Tapi pas gue pakai di bibir gue jadi agak lebih merah kelihatannya. I don't know. Oke, ini untuk si burgundy. Selanjutnya gue hapus lagi, gue ambil lagi penghapus si Wardah Eye Expert ini, gue kocok lagi. Gue hapus si burgundy karena warnanya lebih intens, harusnya sih lebih susah dan lebih ninggalin bekas. Ternyata enggak tuh. Oke loh ini. Tapi maaf ya, mungkin cemong deh. Seharusnya sih, gue nggak tahu juga boleh nggak sih yang buat mata itu buat ngehapus bibir. Tapi I don't know, gue biasanya begitu sih, buat mata gue pakai juga buat bibir, karena kan yang mata suka waterproof, dan yang bibir itu kalau cuman pakai penghapus cleanser biasa suka nggak hilang. Oke, udah hilang semua yang si burgundy. Sekarang gue mau nyoba, tinggal dua lagi yang gue punya, tinggal retro red sama apa sih ini, vibrant red nomor 8 dan nomor 9. Ini tuh apa ya, menurut gue kalau di kamera kelihatan agak sedikit beda, tapi nah kalau aslinya tuh agak begini gitu, agak membingungkan gitulah warnanya. Jadi tadi terpaksa gue minta dibukain sama mbaknya satu-satu, tapi nggak di swatch, nggak gue coba, jadi cuman ngeliat doang. Aduh, ngeliatinnya susah. Sama kayak tadi nih, ini sih retro red nomor 8. Gua swatch di ini dulu ya, di tangan. Nih si retro red. Warnanya merah apa ya, I think si Suhai bilang kalau ya ada yang mirip sama apa sih ya, kalau di MAC itu kok gue lupa, apa ya, lupa gue. Pokoknya gue ini dulu deh, gue pakai dulu deh sambil mikir.
Gila, yang retro rednya aja cabe ya kalau di bibir gue. Padahal bibir gue nggak merah-merah banget sekarang. Sih, ini yang retro red. Ya, oh, look. Kok perasaan tadi nggak keluar sebanyak ini? What happened? Perasaan tadi cuma gue pakai doang. Kok bisa begini? Why? What should I do? Do you know? No. Gue coba tekan pakai bibir aja deh. Yes. Cuman muternya gimana dong? Ya harus diputer. Putar pakai bibir lagi. Ah gila, putus Cin. Sedih gak sih? Putus apa copot sih? Oh copot dia. Nih, jadi dia copot. Jadi gue tidak dia copot dan untung masih mau balik ya itu, dan dia masih berfungsi. Syukurlah. Gila ya, gue clumsy banget, gue ceroboh banget, dan ini masih ada ujungnya. Gak mau masuk, dorong pakai bibir aja deh. Gak mau masuk, ya udah deh. Kayak emang harus hati-hati Cin. Mana lagi tutupnya? Tuh kan, I'm so very clumsy. Oke. Nih gue harus tutup pelan-pelan. Ya mudah-mudahan gak kena. Gitu deh. Ini yang retro red. Oh gue ingat, kayaknya mirip sama Russian rednya si MAC. Atau yang satu lagi apa ya, yang Russian red sama ada yang merah juga tuh, yang merah orange dari MAC. Tapi kayaknya kalau gue rasa kalau Russian red itu dia lebih merah, undertone-nya biru, yang bener-bener merah, apa ya, merahnya Russian red itu kalau kita ngelihat film-film zaman dulu yang klasik red gitu. Kalau ini masih, coba gue pulas 2 kali, tapi gue agak takut dia copot. Ini yang mana ya? Oh ya, dia benar. Gak ada kali. Satu aja udah cover, tapi gue ngerasa, dan dia dipakainya smooth banget, oke banget. Tapi tetap warnanya kalau menurut gue jadinya jatuhnya merah terang. Tapi bagus, cakep untuk kulit Indonesia atau kulit gue. Aduh, keringetan lagi Cin. Gue perasaan keringetan mulu. Dan nggak bikin gigi jadi kelihatan kuning. So be careful buat kulit yang warna undertone-nya warm undertone kayak gue. Cocok banget untuk pakai warna merah yang undertone-nya tuh agak-agak kayak orange, merah cabai yang orange gitu. Cocok. Tapi ke gigi kita jadi harus coba pas lagi nyobain di bibir, coba senyum dan lihatin gigi gue nggak terlalu putih. Jadi kalau pakai yang orange gitu jadi tambah kelihatan kuning. Jadi menurut gue ini bagus banget karena nggak bikin warna gigi gue tambah kuning. Ini sih retro red, dan gue sudah merusaknya di hari pertama gue beli. Payah. Oke, kita ambil kapas lagi. Yang terakhir, gila lama amat gue cuman begini doang, cuman 4 biji. Orang lain gambreng gitu bisa cepet ya. How? Gue aduh, sampai buru-buru, sampai kapas gue main pakai aja. Dan merah cemong di mana-mana. Aduh, ini kayaknya harus dibedakin lagi, tapi berhubung udah sore, jadi biarin aja lah. Ntar sekalian mandi Cin. Oke, udah kehapus. Bisa lebih bersih nggak sih kamu, Wi? Oke, kita pakai. Gue rasa udah. Yang terakhir adalah vibrant red. Gila, tadi aja menurut gue si retro red agak vibrant ya. Jadi masih kurang, kocrot. Hampir jatuh lagi si vibrant red. Ngeluarin dari kerdusnya agak-agak PR, soalnya dia ada pengganjelnya gitu di dalamnya. Jadi agak susah keluarnya, nggak yang langsung keluar pluk gitu. Bagus juga sih buat safety, buat dia produknya nggak koclek-koclek di dalam. Cuman agak-agak susah ngeluarinnya. Ini untuk si vibrant red. Ini gimana sih vibrantnya? Berapa vibrant coba? Loh, tapi ini menurut gue malah lebih gelap. Ini kan tadi nih si retro red ya. Kita coba si vibrant red. Lah, iki piye? Si vibrant red ternyata memang lebih gelap daripada si retro red.
Jadi menurut gue yang lebih mirip sama si Russian Red kayaknya lebih ke sini deh. Tapi nanti gue coba swatch lagi. Duh, ini apa? Kapas nempel. Oke, gue langsung coba aja karena udah gila, udah lama banget gue bikin beginian doang. Yes, I love this color. Ah gila, warnanya oke banget merahnya, ya nggak sih? Ini warnanya jadi merah yang ini emang terlihat lebih gelap. Jadi tadi kalau kita bandingin, ini yang pertama si burgundy, ini si terracotta, ini si retro red, ini si vibrant red. Dan ternyata si vibrant red lebih muted warnanya. Jadi malah kalau yang tadi yang pertama gue pakai dia warnanya salah deh, yang tadi berarti bener apa sih gue, pokoknya yang tadi gue coba si retro red itu dia tetap nggak bikin gigi kuning, tapi warnanya itu justru lebih cerah. Kalau yang ini dia ya sih tetap nggak bikin kuning juga, tapi warna yang ini lebih gelap, tapi nggak segelap si burgundy. Terus oh iya, kalau menurut gue mungkin ini yang ini bisa dibilang kalau di MAC bandingannya itu ini yang Diva, si Diva deh kalau nggak salah. I don't know. Jadi gue punya 3 warna favorit gue yang merah dari MAC itu adalah pertama si itu tadi Russian Red, sama si Diva, sama si Rebel. Tapi kalau Rebel kayaknya dia agak yang agak raspberry gitu atau pokoknya gue lupa lah. Intinya ini warna buat gue yang pertama kali beli produk lokal buat lipstick, dan ini Wardah yang gila, maksud gue ya bukan gue underestimate ya, tapi gue nggak nyangka aja gitu produk lokal sekarang gila keren-keren banget, mulai dari packagingnya dia udah perhatiin, terus ininya nggak malu-maluin lah gitu. Maksudnya bukan cuman plastik yang asal, walaupun tadi ada insiden yang si retro red gue agak gecoplok tiba-tiba, tapi menurut gue oke banget. Oh iya, tadi udah ya swatchnya kayak gini. Ini yang terakhir si vibrant red, tapi jangan salah, ternyata si retro red itu justru lebih terang. Gue pikir kalau retro itu seakan-akan kalau retro itu kesannya lebih apa ya, lebih dark sedikit, lebih classy sedikit. Ternyata ini lebih vibrant menurut gue, sementara ini namanya yang vibrant red. Bingung gak sih? Ya pokoknya gitulah intinya. Mungkin retro yang dibilang itu justru yang merah-merah, yang kayak merahnya artis-artis Hollywood zaman dulu yang merah pauti gitu. Jadi makanya dibilangnya retro red. Sementara ini yang si apa, siapa sih nama kamu, vibrant red yang nomor pula. Retro red itu nomor 8, si vibrant rednya nomor 909. Ini dia lebih ke dark, yang agak sedikit lebih gelap sedikit, lebih apa ya, lebih cocok kalau buat dipakai ke acara malam. Tapi kalau gue sih malam siang sama aja, gue pakai aja, tergantung feeling gue lagi pengen pakai yang mana. Itu dia 4 swatch Wardah. Dan oh iya, gue mau kasih tahu ini kutek kali ini gue pakai produk si Sally Hansen Miracle Gel. Gue lagi nyoba karena gue lihat di YouTube reviewnya oke banget dari luar, dan gue kombinasiin sama si Gel Shine 3D Top Coat. Jadi tetap gue pakein top coat, yang sebelah sini yang sebelah tangan kiri gue pakein top coat, yang kanan enggak. Gue pengen tahu bedanya. Oh iya, kalau review gue untuk yang kutek turquoise gue kemarin yang merek Bourjois itu keren banget, oke banget. Itu gue nggak pakai top coat, tapi ini tadi itu masih oke, walaupun udah chappy gitu sih, udah ngeletek sebagian. Tapi terus terang aja, gue selama ini punya kutek banyakan OP itu kualitasnya lebih keren. Kok gue ngebanding, pokoknya nggak ngecewain dengan harga yang lebih terjangkau daripada OPI, tapi menurut gue itu worth it banget. Jadi patut dicoba. Dan anak gue berisik,
Dan ini si Sally Hansen gue baru nyoba sekarang. Oke, thank you very much for watching. Sorry untuk 4 lipstick aja. Gue selama ini gila. Maaf banget ya. Thank you banget udah mau nonton ngeliat gue berceloteh, dan gue harus belajar sama yang lain-lain gimana caranya supaya bikin video bisa pendek, singkat, padat, dan jelas, nggak banyak berceloteh kayak gue. Bye, thank you very much. Mwah.